Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama saya di channel SMK TKJ. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang QIWI Type Default yang digunakan pada saat kita melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan perangkat mikrotik. Mau tahu jenisnya seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja. Di materi sebelumnya kita udah banyak melakukan percobaan ya untuk melakukan limitasi bandwidth dengan berbagai macam kondisi dan juga keperluan dalam melakukan yang namanya manajemen bandwidth. Oke. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan manajemen bandwidth itu kita diharuskan untuk menentukan yang namanya QIWI type gitu ya. Yang akan digunakan pada saat kita melakukan yang namanya limitasi bandwidth. Nah, apa itu QIWI type? Nah, QIWI type itu sebenarnya adalah sebuah aturan yang diterapkan pada saat paket data yang masuk ke dalam perangkat router kita pada saat kita melakukan limitasi. Nah, ini dalam bentuk sebuah antrian di dalam jaringan gitu ya. Jadi, QIWI type ini bisa dijadikan yaitu adalah sebuah aturan yang diterapkan pada paket data yang dikelola dalam bentuk sebuah aturan atau sebuah antrian gitu ya di dalam sebuah jaringan gitu. Nah, dengan adanya jenis antrian ini gitu ya, ini akan mempengaruhi bagaimana caranya router tersebut untuk menangani traffic yang ada di dalam jaringan tersebut gitu. Karena kan setiap masing-masing tipe gitu ya, dalam setiap masing-masing traffic itu datanya itu beda-beda gitu. Nah, pada saat kita melakukan konfigurasi QIWI gitu ya, untuk melakukan manajemen bandwidth, sebenarnya kita udah menggunakan salah satu jenis QIWI type tersebut gitu. Nah, sebagai contoh di sini, ini akan saya jelaskan dalam sebuah kasus di dalam jaringan dengan topologi yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Di mana topologi yang akan kita gunakan bentuknya yaitu adalah seperti ini gitu ya. Di mana di dalam topologi ini seperti biasa, di sini saya sudah melakukan beberapa konfigurasi. Salah satunya yaitu adalah basic configuration seperti biasa. Kemudian ada internet gateway, kemudian DNS dan forwardingnya, dan juga DHCP server gitu. Di mana nanti setiap klien ini akan mendapatkan IP address dan juga setiap klien ini dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita melakukan konfigurasi limitasi bandwidth dengan menggunakan Simple QUI, misalnya di sini kita melakukan konfigurasi pada PC 01 dengan konfigurasi yang sederhana gitu ya, dengan konfigurasi yang apa ya, yang tidak terlalu ngejelimet banget gitu ya. Dimana di sini untuk melakukan konfigurasinya yaitu adalah di sini kita remote dulu perangkat air gateway-nya dengan menggunakan PC 01 gitu ya. Dimana di sini kalian klik di bagian PC 01-nya, kemudian kalian remote dengan menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Kita remote perangkat air gateway-nya gitu. Nah, untuk menghemat waktu seperti biasa, di sini saya sudah melakukan remote, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple QUI dengan jenis Simple QUI yang sederhana aja, gitu ya. Dimana untuk konfigurasinya seperti biasa, kita klik di bagian QUI, kemudian di bagian Simple QUI-nya, nah ini kita klik tanda plus atau tanda add. Nah, kemudian di bagian name-nya, nah ini kita beri nama. Misal di sini yang akan kita lakukan percobaan yaitu adalah di PC 01. Maka di sini namanya kita gunakan adalah PC strip 01 gitu ya. Nah, kemudian targetnya. Nah, targetnya seperti biasa di sini bisa kita masukkan IP network ataupun IP address dari PC 01 gitu ya. Nah, karena ini hanya untuk melakukan percobaan gitu ya tentang yang namanya QIWI type gitu ya. Maka di sini kita masukkan adalah IP address yang ada di PC 01-nya. Gitu. Nah, caranya yaitu adalah seperti biasa, di sini kita lihat dulu IP address dari PC01, di mana kalau kita lihat di sini IP address-nya yaitu adalah 1.254 gitu ya. Nah, ini kalian harus periksa ya, karena bisa aja IP address di PC01 ini berbeda gitu ya. Oke, nah di sini 1.254. Nah, berarti di sini yang di target ini kita masukkan IP address-nya yaitu adalah 192.168.254 gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian misalnya di sini bandwidth yang didapat dari ISP itu adalah 10 mega untuk upload. Berarti di sini kita masukin di max limitnya adalah 10 mega untuk upload.
dan 10 mega lagi untuk downloadnya. Maka di sini kita masukkan 10 mega untuk downloadnya gitu ya, di max limitnya. Ini adalah konfigurasi sederhana aja gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan konfigurasi seperti ini, biasanya kan kita langsung kita klik apply, kemudian oke aja gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat kita melakukan konfigurasi ini, kita sudah menetapkan yang namanya QW Type, gitu ya. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di bagian advan, kemudian di bagian sampingnya, di bagian bawahnya, itu ada namanya QW Type. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, QW Type yang digunakan itu adalah default small, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan yang namanya default small, gitu ya? Nah, di sini kita coba klik apply dulu, kemudian kita klik OK. Nah, untuk melihat apa sih arti dari default small itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian QW Type-nya, gitu ya. Jadi kalian klik di bagian QW Type. Nah, nanti di sini akan muncul banyak pilihan tipe name yang digunakan untuk menentukan jenis QW Type-nya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini default-nya itu ada default, kemudian default small, dan banyak macamnya gitu ya. Nah, yang kita harus perhatikan itu adalah di bagian kin-nya, gitu ya. Karena tadi kan waktu pas lagi kita konfigurasi, yang digunakan itu adalah default small. Maka kalau misalnya kita klik di bagian default small-nya, maka di sini kita lihat di bagian kin-nya yaitu adalah PV4. Gitu ya. Nah, apa itu PV4? Nah, kalau misalnya berdasarkan penjelasannya, PV4 ini yaitu adalah salah satu jenis antrian yang digunakan atau salah satu jenis metode antrian yang digunakan yang berasal dari V4, gitu ya. Jadi PV4 itu adalah salah satu metode antrian dari V4. Nah, apa itu V4? V4 itu singkatan dari first in, first out. Jadi, siapa yang paket datanya paling pertama masuk duluan, maka paket data tersebut yang akan keluar duluan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, V4 ini itu adalah salah satu QW Type yang paling sederhana yang ada di dalam router OS. Nah, karena sederhana gitu ya, maka bisa dijadikan bahwa V4 ini merupakan antrian yang resource-nya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Tidak membutuhkan membutuhkan resource yang terlalu besar gitu ya. Jadi yang paling sederhana di dalam router OS gitu. Nah, karena saking sederhananya ini, maka defaultnya yang digunakan sama si default small ini yaitu adalah PV4 gitu. Salah satunya gitu. Karena apa? Karena V4 ini memiliki 3 jenis antrian gitu ya yang dapat digunakan. Yang pertama yang kita sebut yaitu adalah PV4. Nah, PV4 ini itu membuat antriannya berdasarkan paket datanya. Jadi kata P di depannya itu adalah paket data, gitu ya. Jadi paket first in, first out, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua yaitu adalah BV4, ada B-nya. Nah, karena B berarti dia adalah membuat antrian berdasarkan besaran byte-nya dalam sebuah paket data, gitu ya. Atau bisa juga disebutnya berdasarkan besaran traffic-nya. Gitu, itu BV4. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah namanya MTV4 atau multi QW V4, gitu ya, atau multi QW paket first in first out, gitu. Nah, ini biasanya digunakan hanya untuk jenis router yang memiliki prosesornya itu adalah multi core, gitu. Jadi kalau misalnya router-router yang bentuknya plastik atau yang pakai CHR, nah ini tidak menggunakan yang namanya MTV4 gitu ya. Nah, terus kenapa nih kita makainya itu PV4 defaultnya gitu ya? Kalau misalnya kita lihat tadi konfigurasinya, ternyata kin-nya itu pakai PV4 gitu ya. Ya karena dikarenakan ya si router ini hanya cukup untuk melakukan perhitungan berdasarkan paketnya aja gitu ya. Beda dengan BV4. Kalau BV4 berarti dia harus mengetahui besaran paket yang akan dilewati, yang akan kita limit gitu. Nah, ini akan rumit sehingga membutuhkan resource yang akan lumayan besar lagi gitu. Makanya di sini PV4 itu adalah paket limitasi antrian yang paling kecil digunakan resource-nya. Makanya digunakan adalah PV4, tidak menggunakan BV4, tidak menggunakan MTV4. Gitu ya. Nah, untuk penggunaannya ini berpengaruh pada latensi gitu ya. Kalau untuk QW Type jenisnya adalah PV4 gitu. Jadi kalau misalnya paket data itu lewat, maka yang dilihat itu adalah berdasarkan latensinya gitu ya.
yang dilewati ke dalam sebuah jaringan gitu. Jadi di sini kita harus tahu kebutuhan traffic apa yang digunakan pada saat kita melakukan limitasi bandwidth menggunakan tipe KIN atau tipe QWIRI type yang digunakan untuk melakukan limitasi gitu. Nah, sebagai contoh di sini kalau misalnya kita lihat gitu ya di dalam desain topologinya, gitu ya, di dalam konfigurasi defaultnya, di mana di sini QWIRI size-nya itu adalah sebesar 10 paket. Jadi antriannya ini akan diurutkan sebanyak 10 paket. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya QWIRI size-nya ini kita lakukan percobaan gitu ya dengan cara memperbesar paketnya kemudian memperkecil paketnya. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita gunakan defaultnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan defaultnya, hasilnya jadi seperti apa gitu ya. Oke, nah ini kita klik apply aja, kemudian oke. Nah, untuk melakukan percobaannya, di sini yang kita lakukan yaitu adalah dengan cara melakukan ping ke google.com sambil kita melakukan beban bandwidth atau beban traffic dengan cara kita speed test. Nah, nanti di situ akan terlihat traffic yang digunakan gitu ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa QWIRI type ini itu mempengaruhi jenis latensinya. Gitu ya. Oke. Nah, caranya di sini yang harus kalian lakukan ya berarti kita lakukan di sini yaitu adalah kita lihat trafficnya. Berarti di sini kita lakukan ping ke google.com. Berarti di sini kita buka CMD gitu ya. Di sini saya sudah persiapkan CMD-nya. Kemudian kita lakukan ping kemudian google.com kemudian min t. Pakai spasi ya. Min t gitu ya. Nah, ini kita tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini latensinya itu terlihat di bagian time-nya ya. Kalau kita lihat latensi yang didapat itu ya kecil ya. Dimana di sini latensinya itu sekitar 15, 23, 17 atau segala macam gitu ya. Tidak terlalu besar. Nah, pada saat kita melakukan speed test, di sini saya sudah siapkan speed testnya, yaitu pakai CBN. Kemudian kita klik di bagian go-nya. Nah, kita tunggu sampai proses berlangsung. Kalau kita lihat di sini dia tidak terlalu besar gitu ya. Di bagian time-nya ini nggak terlalu besar gitu. Nah, pada saat kita melakukan proses download yang terjadi, time-nya di sini tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Akan tetapi pada saat kita melakukan upload gitu ya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Oke, nah ternyata pada saat kita melakukan upload di sini ada request timeout, gitu ya. Dimana di sini kalau misalnya ada request timeout berarti apa? Berarti jaringan kita itu ada masalah. Nah, ini memang kalau untuk browsing sih nggak ada masalah ya, karena ya bandwidth yang digunakan nggak terlalu besar gitu. Bagaimana jika kalau misalnya kita lakukan streaming atau sedang main game? Kalau misalnya ada salah satu ping itu TO atau timeout, yang terjadi adalah game kita akan nge-lag gitu ya. Streaming kita akan macet gitu. Makanya di sini harus benar-benar diperhatikan pingnya gitu. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh pada saat kita melakukan streaming, pada saat kita melakukan ya namanya game gitu ya. Karena game membutuhkan resource, pingnya itu harus stabil gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau kita menggunakan default gitu ya untuk limitasi bandwidth dan digunakan untuk gaming, ya otomatis yang terjadi adalah koneksi kita pasti akan ada suatu saat akan nge-lag gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya QWIRI size-nya ini kita perbesar gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu? Nah, sebelum kita memperbesar QWIRI-nya, nah di sini kita lihat dulu nih. Tadi kan kita memperkecil QWIRI-nya itu atau default-nya itu adalah 10 paket gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan ping ternyata ada timeout-nya gitu. Nah, kenapa bisa timeout? Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian limitasinya gitu ya. Kita lihat di bagian konfigurasi simple queue yang sebelumnya kita buat gitu ya. Ini kita double klik aja. Kemudian kalian lihat di bagian statistik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada banyak paket yang di drop. Artinya pada saat kita melakukan ping atau melakukan akses gitu ya, ternyata paket itu masuk ke dalam antrian dan paket yang tidak masuk ke dalam antrian itu akan di drop paketnya. Sehingga tidak sampai ke tujuan. Akhirnya si klien ini akan mengirimkan paket ulang gitu. Sampai ibaratnya paketnya itu sampai ke tujuannya. Gitu. Makanya kalau dilihat di sini dropnya lumayan banyak, yaitu sekitar 2000-an gitu ya.
Ini untuk uploadnya, kemudian untuk downloadnya sekitar 800-an gitu ya. Nah ini berarti paketnya banyak yang terbuang gitu ya. Makanya tadi ada timeout gitu. Nah bagaimana kalau misalnya kita rubah size-nya gitu ya. Yang tadinya 10 menjadi 1000 misalnya. Nah caranya ya kalian tinggal masuk ke dalam konfigurasi QWW tab. Kemudian default small-nya, nah ini kita ganti nih QWW size-nya gitu ya. Yang tadinya 10 paket menjadi 1000 paket misalnya. Berarti di sini size-nya itu kita perbesar, yang tadinya 10 antrian jadi 1000 antrian gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita klik apply, kemudian oke, dan otomatis konfigurasi default-nya ini, default small-nya ini akan berubah menjadi 1000 paket gitu ya. Karena di dalam konfigurasi QWW tab-nya ini di bagian advan-nya ini kita gunakan default small gitu. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Apakah paket ini akan di-drop juga? Banyak yang di-drop. Nah, di sini kita reset aja counternya gitu ya, supaya ini jadi 0 gitu ya, biar kita lihat nih berapa banyak sih paket yang di-drop gitu ya. Nah, ini kita reset all counter. Nah, nanti di sini akan hilang. Kemudian kita lakukan percobaan yang sama gitu ya, yaitu kita lakukan ping, kemudian kita sambil melakukan yang namanya speed test. Kita klik di bagian try again, kita tunggu hasilnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita perbesar QWW size-nya gitu ya, paketnya bukan QWW size ya, paketnya kita perbesar. Nah, ternyata di sini time-nya juga akan membengkak, akan banyak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan upload juga sama, dia akan besar gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan download ataupun upload tidak terjadi timeout gitu ya. Kita tunggu nih sampai selesai. Apakah ada timeout? Nah, ternyata tidak ada gitu ya. Tidak ada timeout sama sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian paketnya yang di drop ternyata tidak ada gitu ya. Jadi di sini bisa disimpulkan semakin besar kita perbesar si QWW size-nya gitu ya, atau antriannya sebesar 1000 paket, maka yang terjadi adalah tidak ada timeout tapi pingnya besar. Otomatis ya berat juga nih di jaringan gitu ya, nggak sinkron gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita melakukan browsing itu akan lambat atau akan lemot. Tapi ketika kita melakukan streaming itu lancar, nggak ada masalah. Cuman ya mungkin ping rate-nya itu akan turun gitu ya, karena ya jumlah latensinya jadi besar gitu ya, jumlah time-nya itu jadi besar. Seperti itu. Gitu. Nah itu percobaan kalau misalnya kita perbesar QWW size-nya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya QWW size itu paket size-nya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya paket size-nya ini kita perkecil? Kalau tadi kan default-nya kalau kita masukkan di QWW tab-nya ini itu adalah sebesar 10 paket gitu ya, QWW size-nya gitu ya. Sebesar 10 paket. Nah, kalau misalnya kita perkecil menjadi 2 paket gitu ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalian lakukan percobaan dan kalian jangan lupa untuk melihat hasilnya dan silakan kalian tulis komentar di video ini. Oke, nah itu adalah QWW tab default yang digunakan pada saat kita melakukan manajemen bandwidth dengan menggunakan perangkat Mikrotik. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.